wadah kotak bebas atau di kaleng. Nah, nanti kalau sekiranya sudah berat, nanti Bapak Ibu masukkan ke buku tabungan khusus untuk apa? Yang memang tabungan ini tidak boleh diganggu gugat. Karena begitu Bapak Ibu, apa, teman-teman saya pun yang di pembimbing atau yang sering berangkat umroh, ya mereka sama amal-amalannya salah satunya melaksanakan tabungan harian untuk memperluas wadah rezeki seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu ya, tema pada malam hari ini kita akan membahas tentang memantaskan diri ke Baitullah. Nah, silakan izin kepada yang di rumah. Nah, mohon untuk tidak bisa supaya tidak bisa mengkondisikan. Nah, fokus ke sini. Nah, kalau ada WhatsApp jangan dulu dilewat dulu WhatsApp-nya ya, jangan dulu buka WhatsApp, buka email. Nah, kita fokus ke sini karena mudah-mudahan supaya materi ini bisa disimak dengan secara utuh. Jadi Bapak Ibu, memantaskan diri ke Baitullah ini merupakan satu bentuk kedatangan kita ke Baitullah, bukan seperti kedatangan kita ke tempat manapun yang kita suka. Nah, jadi berangkat ke Baitullah ini berbeda dengan berpergian ke tempat yang lainnya atau ke tempat yang kita sukai. Sejatinya kedatangan kita ke Baitullah ini adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa mengagungkan rumah Allah dengan cara yang benar. Nah, jadi kedatangan kita ke Baitullah adalah untuk mengagungkan rumah Allah dengan cara yang benar. Kita akan mengagungkan zat yang maha kuasa ya Bapak Ibu. Nah, ini silakan ditulis ya, yang sekiranya menjadi poin-poin ditulis saja. Nah, kita akan mengagungkan zat yang maha kuasa. Nah, kita akan yang kedua mengagungkan zat yang kemampuannya tidak terbatas. Dia mampu melakukan apapun yang dia kehendaki. Nah, jadi ketika kita datang bertemu dengan zat yang memiliki kemampuan yang tidak terbatas, nah tentunya kita harus wajib mempersiapkan diri. Nah, kenapa wajib mempersiapkan diri? Nah, agar kedatangan kita sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Nah, bila kita dulu ketika mau menikah kan punya persiapan diri juga. Ketika kita mau melamar, apa yang disiapkan, mempersiapkan misalkan bawa-bawaannya apa yang harus dibawa, kemudian ucapan apa yang harus diucapkan ke calon mertua. Nah, kemudian kan istri juga sama, harus mempunyai bekal persiapan diri. Nah, ketika kita ingin mendapatkan calon yang soleh atau qawamah yang soleh, tentunya kita pun harus memantaskan diri supaya kita soleh. Nah, memantaskan diri ini dengan apa Bapak Ibu? Memantaskan dirinya tentunya dengan landasan ilmu. Dengan landasan ilmu, dengan landasan etika dan adab yang baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya dan juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dari kita tidak ada orang yang bersih. Kita semuanya adalah orang yang kotor Bapak Ibu ya. Karena pada dasarnya manusia adalah tempat melakukan pelaku-pelaku dosa. Bahkan kita ahlinya untuk melakukan dosa. Nah, itu pun Bapak Ibu ternyata sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua anak keturunan Adam itu adalah orang-orang yang pandai, lihai, banyak sekali berbuat dosa. Nah, karena dosa itulah akhirnya kemudian kita semua menjadi kotor. Nah, hanya ketika kita memiliki dosa, Bapak Ibu, bukan berarti kondisi yang seperti itu masih diabadikan, mesti dipertahankan. Nah, kita pun diajarkan bagaimana untuk membersihkan diri, Bapak Ibu ya.
membersihkan diri, dan agama Islam mengajarkan kepada kita tentang kebersihan batin, sebagaimana mengajarkan kita kebersihan lahir. Nah, bahkan agama pun selain mengajarkan kebersihan tentang diri sendiri, agama pun mengajarkan kepada kita tentang keindahan. Nah, sebagaimana agama mengajarkan keindahan lahir, agama ini pun mengajarkan keindahan batin. Nah, terkadang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam praktek di lapangan, nah, kadang kita sering menemukan banyak, ya mungkin banyak ya, misalkan ada orang yang sudah sampai ke Baitullah, dia sudah sampai ke Makkah, tapi dia terhalang Bapak Ibu. Nah, sayangnya udah menghabiskan ongkos yang besar, sudah menghabiskan waktu, fisik dan tenaga. Nah, tetapi dia terhalang. Terhalang apa? Nah, terhalang dari menikmati keutamaan-keutamaan yang ada di tempat yang paling istimewa. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan saya bahas juga apa sih tempat-tempat yang paling istimewa ini dan apa yang bisa kita ambil dari tempat-tempat yang istimewa ini. Nah, ternyata banyak Bapak Ibu ya, Mas. Ada yang bahkan sampai dia terhalang dari menikmati keutamaan tempat yang paling istimewa di Baitullah. Nah, ini ya. Kenapa terhalang itu tadi karena berbuat dosa. Nah, terhadap ternyata banyak orang yang terhalang gitu. Nah, kenapa terhalang? Dikarenakan tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Nah, tidak mempersiapkan diri, jadi ke sana hanya sebatas berpergian saja. Nah, Masya Allah, nah Bapak Ibu, hari ini kita sudah belajar menggali ilmu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekarang sudah memiliki bekal yang cukup untuk mempersiapkan keberangkatan ke Baitullah. Nah, bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, nah seperti yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, nikmatilah Baitullah ini dengan segala keistimewaan dan keutamaannya. Nah, itu bahkan langsung sudah diucapkan sendiri oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi kedatangan kita ke Baitullah ini harus dinikmati dengan segala keistimewaan dan keutamaan. Nah, sesungguhnya Baitullah ini telah 2 kali diruntuhkan dan pada kali ketiga dia diangkat. Nah, riwayat Al-Bazzar Ibnu Huzaimah. Nah, jadi bahwasanya keberangkatan ke Baitullah ini harus betul-betul dinikmati. Nah, tidak ada yang bisa menikmati keutamaan Baitullah dengan cara yang sempurna. Nah, jadi tidak ada yang bisa menikmati keutamaan Baitullah dengan cara yang sempurna. Nah, ini Bapak Ibu supaya lebih menyerap ilmunya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya baca juga di sebuah penelitian bahwasanya agar materi ini mudah terserap Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup mendengarkan saja nggak apa-apa. Nah, kadang seseorang ini penelitian ketika melihat video dari sebuah handphone atau di TV, itu daya tahannya kadang hanya mampu bertahan sampai 2 jam atau 3 jam. Nah, kadang kalau lihat HP kan 2 jam, 3 jam sudah jenuh gitu. Nah, berbeda dengan ketika dengan menggunakan radio ya. Kadang kan kita kalau di mobil mendengarkan radio atau di handphone atau di rumah itu mau mendengar sampai 4 jam sampai 5 jam kuat Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu indera pendengaran yang memang itu tadi indera yang memiliki salah satu kelebihan untuk menyimak yaitu kuping telinga ini. Nah, jadi Bapak Ibu misalkan sambil nggak lihat Google Meeting-nya nggak apa-apa. Nah, karena Bapak Ibu silakan aja ditulis. Nah, fokus kepada suara yang audio yang saya sampaikan. Jadi kuping ini bisa kuat gitu mendengarkan sampai di atas 3 jam sampai 5 jam. Beda kalau dengan menyimak dengan menonton, kadang kala ada mata ini pegal gitu ya, pegal atau lelah. Nah, jadi Bapak Ibu silakan manfaatkan dari audio ini. Nah, silakan ditulis yang penting-pentingnya. Nah, jadi
Tidak ada yang bisa menikmati keutamaan-keutamaan Baitullah dengan cara yang sempurna. Kecuali jika dia sudah berusaha dan berbekal diri dengan bekal yang seharusnya dimilikinya. Nah, kecuali memang sudah memiliki bekal, berbekal diri dengan bekal yang seharus dimilikinya. Nah, Allah mengundang zat yang gaib dan Allah sebagai tuan rumah juga zat yang gaib. Nah, maka jika orang tidak mempunyai bekal ilmu, tidak punya bekal ilmu ya, tidak punya bekal keyakinan, nah terutama keyakinan kepada yang gaib atau keyakinan kepada keutamaan-keutamaan berbagai tempat yang ada di Baitullah dan keterampilan untuk meminta kepada Allah Jalla wa'ala, Allah SWT, maka orang tersebut tidak akan bisa menikmatinya. Nah, jadi, Pak, ketika kita tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki keyakinan kepada yang gaib, apalagi ketika ke sana kita tidak paham. Ternyata ada tempat-tempat keutamaan di berbagai tempat yang ada di Baitullah. Ada pula keterampilan untuk meminta doa, tapi kita tidak dimiliki bekal keterampilan memiliki doa. Maka orang tersebut yang sudah berada di Haramain ini tidak akan menikmati tempat yang ada di haram. Nah, sayang Bapak Ibu ya, misalkan ketika kita berangkat ke sana tapi tidak memiliki keyakinan tempat-tempat yang dimiliki keyakinan. Nah, jadi insya Allah jika telah berbekal ilmu, berbekal keyakinan, dan berbekal keterampilan, terutama keterampilan meminta dan memberdayakan keistimewaan. Nah, jadi kita harus yang pertama memiliki bekal ilmu dulu, bekal ilmu, bekal keyakinan, dan berbekal keterampilan, terutama keterampilan meminta dan memberdayakan keistimewaan. Jadi apa sih tempat-tempat yang istimewa kita berdayakan, kita optimalkan, maka sesungguhnya orang tersebut kan bisa benar-benar menikmatinya. Nah, contoh nih Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya contoh yang pernah dialami. Nah, pasti Bapak Ibu pernah mendengar ya Imam Syafi'i. Siapa sih itu Imam Syafi'i? Nah, Imam Syafi'i ini adalah salah satu imam mazhab Imam mazhab yang sampai sekarang ilmunya masih dijadikan referensi hampir di seluruh belahan dunia. Nah, Imam Syafi'i ketika kecil, ketika pertama kali diajak oleh ibunya dari Palestina. Nah, jadi dulu Imam Syafi'i ketika kecil ini sudah dalam kondisi yatim ya. Ibunya orang ayahnya sudah meninggal. Nah, ini ada yang menyebutkan Imam Syafi'i ini besar di Palestina atau ada juga yang menyebutkan di Yaman. Nah, jadi Imam Syafi'i ini ketika kecil diajak oleh ibunya untuk kembali ke kota Mekah. Nah, kembali ke kota Mekah. Karena saat itu tempat untuk mencari ilmu yaitu salah satunya di kota Mekah. Kemudian selesai diajak tawaf 7 kali dan setelah sholat 2 rakaat tepatnya di belakang Maqam Ibrahim. Nah, maka beliau dibawa oleh ibunya Bapak Ibu dengan membawa air Zam-Zam. Nah, meminumnya, kemudian mendatangi multazam untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya Imam Syafi'i ini sudah dibekali oleh ibunya bagaimana cara-caranya supaya ketika di Baitullah ini memang betul-betul bisa mendapatkan sesuatu yang istimewa. Nah, Masya Allah ini oleh ibunya sudah dibekali bagaimana cara meminta dengan cara yang benar. Nah, apapun permintaannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Syafi'i ini meminta kepada Allah 3 hal Bapak Ibu ya. Nah, Imam Syafi'i ini meminta kepada Allah 3 hal. Apa? Yang pertama, hal yang pertama minta dijadikan ahli fikih nomor 1 di zamannya. Yang pertama itu Bapak Ibu minta dijadikan ahli fikih nomor 1 di zamannya. Nah, yang kedua, minta dijadikan sebagai pemanah terbaik di zamannya. Nah,
Kemudian yang ketiga, minta agar mendapatkan jaminan surga. Nah, kata Imam Syafi'i ini ada dua jenis permintaan. Yang satu permintaan untuk nanti di surga. Apa yang permintaan di surga ini tadi? Minta dijadikan ahli fikih dan juga akan agar mendapatkan jaminan surga. Nah, kemudian tadi yang kedua, minta dijadikan sebagai pemanah terbaik di zamannya. Nah, ini gimana doanya Imam Syafi'i? Nah, ternyata di ijabah Bapak Ibu ya, di ijabah. Bagaimana Imam Syafi'i sampai setelah berabad-abad sampai sekarang kan, sampai di Indonesia pun bahkan sekarang dijadikan salah satu rujukan mazhab di Indonesia ya, Imam Syafi'i ini. Nah, kemudian tadi di dunianya minta jadikan, ternyata Imam Syafi'i ketika di usianya menjadi pemanah terbaik juga di zamannya Imam Syafi'i. Nah, yang ketiga, minta agar mendapatkan jaminan surga. Nah, nanti ketika Bapak Ibu misalkan qadarullah besok ada undangan nih berangkat umroh. Nah, Bapak Ibu nanti jangan doanya yang remeh-temeh sayang Bapak Ibu. Misalkan mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang solih. Udah segitu aja. Mudah-mudahan suami saya menjadi orang yang baik. Nah, itu nanti ada tips-tipsnya Bapak Ibu bagaimana doa-doa ini agar supaya doa-doa ini bisa menghasilkan doa-doa yang berkualitas. Nah, sebagaimana Imam Syafi'i. Nah, jadi ini permintaan Imam Syafi'i. Dua permintaan Imam Syafi'i tadi berhubungan dengan dunia ya. Kita semua menyaksikan bagaimana Imam Syafi'i akhirnya diahlikan oleh Allah di bidang fikih. Nah, bahkan diangkat oleh Allah sebagai imam mazhab. Nah, ini setelah 13 abad yang lalu, mazhab Imam Syafi'i akhirnya semakin membesar. Tanpa memantaskan diri, membekali diri dengan ilmu, dengan keyakinan yang kuat, keyakinan yang benar, terutama tentang yang gaib, dan keutamaan-keutamaan amalan-amalan di tempat yang istimewa tersebut, maka siapapun yang datang ke tempat itu, dan tempat itu maksudnya ini Bapak Ibu ya, mendatangi tempat-tempat yang istimewa, dan tidak membekali terlebih dahulu dengan bekal-bekal ilmu. Nah, sayang maka orang tersebut nanti tidak akan pernah meraih kebaikan yang diinginkan. Ya, sayang ya udah main-main ke sana, hanya sekedar tahu, oh ini Masjid Nabawi, oh ini Raudhah, hanya tahu saja gitu. Oh ini Multazam, oh ini makam Nabi Ibrahim, jadi hanya sekedar tahu aja. Nah, meskipun dia sering mondar-mandir ke Baitullah, tapi tidak mengetahui keutamaan-keutamaan amalan-amalan apa yang ada di tempat-tempat istimewa. Nah, meskipun sudah sampai ke Baitullah, bahkan sampai berulang sekalipun. Nah, ini yang gini banyak nggak Bapak Ibu? Banyak Bapak Ibu? Saya sering temui gitu. Terus saya ketika mendampingi jamaah, ya melihat juga. Akhirnya mungkin bagi para pembimbing yang paham, maka akan langsung diajak gitu. Ketika oh ini manasiknya nggak ikut nih, manasik umrohnya. Nah, langsung oleh pembimbingnya didekati. Pak, ayo Pak, kita ini Pak, Bapak Ibu berdoa yuk. Berdoa dengan seamal-amal yang utama. Itu tadi ya, jadi akan tetapi jika kita memiliki bekal ilmu yang cukup, nah, kita mempersiapkan diri, kemudian juga memantaskan diri dengan bekal-bekal yang sebenarnya. Nah, mungkin kita sepanjang hayat hanya satu kali saja Bapak Ibu, kan ada juga yang hanya satu kali bisa ke Baitullah, ingin ke sana tuh tapi nggak bisa ke sana lagi karena macam-macam ya. Mungkin karena sudah ada kesibukan atau kalau memang ingin ke sana tapi belum bisa diundang lagi. Mungkin sepanjang hayat hanya satu kali saja kita bisa kedatang Baitullah. Tapi ketika kita memiliki bekal ilmu yang betul-betul mempersiapkan diri, memantaskan diri dengan bekal yang sebenarnya, insya Allah maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik oleh Allah menghasilkan kebaikan-kebaikan yang besar-sebesarnya. Jadi ketika kita memang sudah betul-betul memiliki bekal diri yang cukup dengan bekal-bekal yang sebenarnya, meskipun hanya satu kali, insya Allah maka oleh Allah nanti akan diberikan kebaikan-kebaikan yang besar Bapak Ibu, sebagaimana tadi kisahnya Imam
Syafi'i. Nah, begitupun dengan Nabi Ibrahim. Nah, kalau lihat dari Nabi Ibrahim kan sampai dengan Nabi Muhammad bagaimana bisa menghasilkan generasi-generasi yang gemilang. Dari Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Ishak sampai dengan kepada Nabi Muhammad. Nah, apalagi jika ternyata kita melakukan sebab-sebab kemudahan, sebab-sebab yang pertama. Nah, kemudian kita mengulang sebab-sebab yang berikutnya. Nah, bagaimana kita bisa memberdayakan keterampilan doa. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sekedar kesimpulan untuk apa tentang memantaskan diri ke Baitullah ini ada tiga poin ya, ada 3 poin yang menjadi catatan untuk kita pada malam ini agar kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan oleh Allah ke dalam golongan mereka yang pandai memantaskan diri dan mempersiapkan diri. Nah, apa saja poin-poin pada malam ini? Poin-poin pada malam ini yang pertama bekal ilmu. Nah, kita sekarang sedang bekal ilmu ya Bapak Ibu ya. Talabul ilmi atau bala ilmu sebagai apa bekal mudah-mudahan kita dengan bekal ilmu ini memiliki keyakinan yang cukup, memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya ada adab-adabnya seperti apa sih ketika kita pergi ke Baitullah. Nah, saya pernah bercerita Bapak Ibu ya bagaimana ada kisah jamaah haji. Nah, mungkin ada yang belum pernah mendengar. Ini jamaah haji ini suami istri. Nah, ketika di hotel mau ke Arafah, karena kan salah satu syarat sahnya haji ini kan harus wukuf di Arafah dan juga mabit di Musdalifah, kemudian lempar jumrah ula usta dan uqbah. Nah, dalam perjalanan suami istri ini yang namanya karena kan ketika perjalanan bersafar itu kan suka kelihatan ya karakter-karakter orang itu seperti apa. Nah, ini ada perbedaan pendapat yang sepele gitu, tidak terlalu krusial. Karena berbeda pendapat ini, akhirnya terjadilah perselisihan kecil. Nah, ini ceritanya semua jamaah sudah mau berangkat ke Mina. Nah, suami istri itu ini berselisih hal kecil, akhirnya sampai merembet sampai mengeluarkan statement udah mamah atau ibu nggak akan pergi ke Arafah. Nah, karena ayah sudah menyinggung perasaan mamah. Nah, Masya Allah ya Bapak Ibu ya sampai segitunya gitu. Akhirnya sampai dibujuk oleh pembimbing istighfar. Bapak Ibu istighfar. Kita ini sedang berada di tanah haram. Nah, ketika banyak orang lain yang mengantri untuk pergi ke menunaikan ibadah haji sampai berpuluh-puluh tahun, nah, Bapak Ibu sudah diberi kesempatan di sini, tapi mengapa hanya karena hal yang sepele ini tidak mau pergi melaksanakan ini prosesi yang puncak-puncaknya yaitu wukuf di Arafah. Nah, bahkan udah dibujuk suaminya tuh udah dibujuk dua-duanya, tapi itu tadi akhirnya tidak jadi pergi ke Arafah. Nah, kira-kira hajinya sah nggak Bapak Ibu? Enggak ya, nggak sah. Nah, sepele sekali padahalnya tuh. Nah, akhirnya pembimbing nyari informasi ini seperti apa sih background orang ini. Oh, ternyata ya ketika nanya-nanya ke kerabat orang di KBIH-nya, itu tadi ketika manasik ini ya jarang hadir, nggak pernah hadir, ketika manasik akbarnya juga nggak pernah hadir. Akhirnya ilmunya terbatas sih Bapak Ibu ya, ilmunya terbatas. Saya nggak sayang artinya sayang sekali. Ketika kita di Arafah ini kan banyak sekali Allah tuh langsung turun ke bumi gitu untuk melihat siapa sih yang mau meminta ampun kepada aku. Nah, jadi poin yang pertama kita harus memiliki bekal ilmu. Yang kedua harus memiliki bekal keyakinan yang kuat. Nah, bekal keyakinan yang kuat ini bahwasanya kita yakin ada tempat-tempat keutamaan di Haramain ini, di haram itu di dua kota Mekah dan Madinah. Kemudian yang ketiga, bekal keterampilan berdoa, beribadah,
dan juga keterampilan meminta di tempat-tempat yang istimewa. Nah, insya Allah kita semua akan mampu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan banyak kebaikan dan solusi. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekilas pertemuan ketiga pada malam hari ini bagaimana kita memantaskan diri ke Baitullah. Nah, memantaskan diri ini salah satunya gini yaitu tadi 3 poin: bekal ilmu, bekal keyakinan yang kuat, dan juga bekal keterampilan berdoa, beribadah, keterampilan meminta di tempat yang istimewa. Baik Bapak Ibu, itu saja materi pada malam ini, cukup singkat, padat, dan jelas. Nah, silakan Bapak Ibu ya, hadirnya tepat waktu pukul 20.00 WIB. Nah, karena tadi pukul 20.00 WIB, saya tadi langsung jalan ke waktu Indonesia beriman ya, bukan waktu Indonesia bermundur. Nah, jadi kita biasakan hadir di awal waktu. Masya Allah, dengan kehadiran Bapak Ibu ini di awal waktu ini sampai dengan materi ini, mudah-mudahan nanti Allah catat Bapak Ibu sebagai amal solih. Amal solih memang betul-betul ingin ada niat saya melihat langsung ya, bagaimana Bapak Ibu memang sudah memiliki niat yang sungguh-sungguh ingin diundang, ingin berangkat ke Baitullah dengan cara yang mudah, yaitu dengan pola pertolongan Allah SWT. Itu saja mungkin Bapak Ibu pertemuan pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu yang mungkin tadi yang ada yang sedang bekerja, mungkin diganti dengan waktu yang sangat singkat ini, hanya 50 menit, mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala ganti dengan perkara yang lebih baik, khususnya perkara bisa diundang ke Baitullah dengan cara yang lebih mudah. Karena pada dasarnya berangkat ke Baitullah ini bukan soal uang ya Bapak Ibu ya, bukan soal uang. Uang itu hanya nomor keberapa. Nah, bagaimana kita terus memantaskan diri supaya kita bisa mudah diundang ke Baitullah dengan mudah. Silakan Bapak Ibu, saya buka kesempatan bagi yang akan, mudah-mudahan jangan pertanyaan tapi menambahkan mungkin ya, menambahkan dari materi yang saya tadi kurang tadi, bagaimana kita memantaskan diri ke Baitullah. Nah, jangan pertanyaan, kalau pertanyaan saya nggak bisa jawab Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ada sekiranya ilmu yang bisa berbagi terkait dengan materi tadi, bagaimana kita bisa memantaskan diri ke Baitullah. Silakan Bapak Ibu boleh dihidupkan mic-nya, saya berikan kesempatan bagi yang akan menambahkan mungkin ya terkait dengan memantaskan diri ke Baitullah. Silakan, ini ada saya panggil dulu, ini namanya Ibu Ani ya, Ibu Amoy Ani. Assalamualaikum Ibu Amoy Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Iya. Ini dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Ani. Oh, Ibu Ani. Ibu Ani dari mana, Bu? Jakarta, Ustadz. Oh, Jakarta, alhamdulillah. Tadi menyimak ya, Bu ya, materinya, Bu? Oh iya, menyimak sekali. Saya mengikuti dari pertama sampai akhir nih. Masya Allah. Ibu sudah pernah berangkat umrah belum, Bu? Alhamdulillah 2019 saya berangkat di bulan November. Di bulan apa, Bu? November 2019, Ustadz. Oh, 2019. Iya, haji terakhir saya. Itu, Bu ya? Iya, haji saya 2015, Ustadz. Nah, saya mengikuti kajian ini biar dapat panggilan lagi gitu. Masya Allah. Kayaknya rindu banget gitu, gimana caranya bisa dipanggil lagi. Masya Allah. Memang suami udah bilang, ayo udah daftar aja dulu. Apa yang dibilangi Pak Rudi itu benar. Semuanya benar, daftar dulu, baru nanti itu mengikuti semuanya. Masya Allah. Ya, memang yang tadi saya dengar ya, bekal ilmu itu memang yang utama. Karena saya pengalaman waktu haji, banyak orang yang tidak memiliki bekal ilmu. Jadi hajinya menurut saya sayang ya Ustadz ya. Kayak sia-sia gitu. Kayak di Arafah, di Mina, di sekitar yang tempat-tempat yang istimewa, mereka tuh kurang paham. Seperti kemarin saya 2019, teman-teman memang
di bawah saya, kalangan menengah ke bawah itu tukang-tukang jamu kan orang-orang yang bener-bener ngumpulin uangnya gitu Ustadz, bener-bener dia pengen belajar umroh, pengen tahu kayak gimana. Saya bimbing karena saya udah mengerti, tahu. Jadi dia gini, saya kalau nggak ada Bu Ani, saya nggak akan ngerti apa-apa, dia bilang. Itu pengalaman saya mengapa ingin menjadi, bisa jadi tour leader gitu. Pengen bawa jamaah yang ngerti. Gimana supaya saya bisa tertarik itu Ustadz. Makanya saya ngikuti pelajaran-pelajaran ini. Masya Allah. Mudah-mudahan ada hidayahnya, ada syafaatnya, semuanya Allah mudahkan. Gitu. Amin ya Bu ya. Mudah-mudahan juga bisa ikut bareng dengan Rania. Amin, amin. Ya gitu aja Ustadz. Makasih banyak atas Ya, pengetahuannya, ilmunya. Mudah-mudahan Ustadz juga diberi keberkahan lagi oleh Allah. amin Ibu, jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ustadz Anton nih dari Tanjung Priuk. Gimana Ustadz? Ada yang mau ditambahkan Ustadz? Mungkin kita semua ini Ustadz terkait dengan materi yang tadi Ustadz untuk apa? Memantaskan diri ke Baitullah, mungkin bisa berbagi pengalaman Ustadz Anton ini. Mic-nya mati tuh Ustadz, mic-nya. Mic-nya dihidupkan dulu. Oh iya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya pertama-tama minta maaf pada Pak Ustadz Rudi nih, baru sempet join sekitar jam 8.15 karena baru nyampe Ustadz. Afwan. Siap, Ustadz, siap. Nah, saya nggak ini mau nambahin materinya, Ustadz udah nyampainya udah lengkap banget itu materinya Ustadz tadi. Saya nggak mau nambahin, cuma ngajak aja kita bareng-bareng sama-sama berdoa, meminta kepada Allah agar kita semua bisa, yang sudah pernah kembali ke sana, yang belum mudah-mudahan diundang ke sana, ke Baitullah Mekah. Itu Amin. aja. Amin. Sekali lagi saya minta maaf, ini baru hadir, udah terlambat lagi, tapi memang waktunya baru sempet baru pulang, saya juga ini baru pulang. Nggak apa-apa. Ya, saya rasa itu aja Ustadz, materinya udah lengkap insya Allah, udah paham insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Dewi Sariwinda, barangkali ada yang mau tambahkan Bu, atau misalkan kalau tidak ada, bilang cukup aja, nggak apa-apa, ini biar sekalian kenal juga sama suaranya. Assalamualaikum Ibu Dewi. Mic-nya mati Bu, belum dihidupkan Bu. Mic-nya masih mati Bu, belum hidup. Itu kalau di HP ada gambar ini Bu, ada gambar mic tuh, samping kamera ditekan aja Bu. Yang itu di layar ada gambar mic. Nah, itu mic-nya masih mati, belum hidup Bu. Mic-nya masih mati Bu, belum hidup.
Baik, saya lewat dulu ya Bu ya. Ada Pak Endrio, Pak Tio. Assalamualaikum Pak Tio. Baik Pak Tio. Atau Bu Eti Trisnawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi dan teman-teman semuanya. Ya, sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Dan bisa Ibu ikut malam ini. Alhamdulillah. Ibu sudah berapa kali pertemuan hadir di sini Bu? Full Bu? 3 Baru pertemuan. kali ini, kemarin kan nggak bisa tuh. Ternyata tadi saya matiin ininya, videonya baru bisa. Tadi juga nggak bisa tuh, ternyata saya matiin videonya baru bisa. Nah, nggak apa-apa Bu, videonya dimatiin aja, nggak apa-apa Bu. Yang penting suaranya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Menyimak ya Bu ya materinya tadi Bu? Iya, alhamdulillah. Bagaimana memakaskan diri ke Baitullah? Iya, menyimak dan mencatat. Iya, alhamdulillah. Ibu dari Bandung ya Bu ya? Iya, Pak Rudi. Dari Bandung, ya siap Bu. Barangkali ada yang mau ditambahkan Bu? Kayaknya saya sama dengan Pak Ustadz Anton tadi ya. Kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini, yang pernah maupun yang belum pernah, mudah-mudahan segera diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amin ya robbal alamin. Allah, ya Allah, rindunya Pak Rudi. Mudah-mudahan bisa bareng-bareng dengan Rania ya. Amin Bu, amin. Amin. Alamin. Mungkin itu aja Pak Rudi sementara. Baik Bu. Ya, soalnya belum boleh bertanya ya. Kalau bertanya lama Bu. Iya, ya langsung aja ya. Kalau bertanya berarti ngebel langsung hubungi langsung Pak Rudi aja ya. Ya WhatsApp aja nanti dijawab Bu. Ya WhatsApp ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Dewi Sarwinda, silakan Bu, mic-nya sudah hidup Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Waalaikumsalam. Semua teman-teman, salam kenal semuanya. Halo. Ya, Pak, halo, semua Bu, yang disampaikan oleh Pak Rudi semuanya sudah cukup jelas, Pak. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan untuk selanjutnya saya bisa melaksanakan ibadah umroh dan juga ibadah haji kembali, Pak. Amin. Dan saya berusaha mau minta tolong sama Pak Rudi untuk mengirimkan brosur untuk Rania. Saya mau mengajak teman-teman saya untuk bergabung nantinya untuk bersama-sama ikut ibadah umroh dan haji, Pak. Dengan Rania ya Bu Dewi. Ya pasti Ibu Eti dengan Rania dong. Saya juga mau ininya Pak Rudi, apa namanya, brosurnya. Kebetulan ada teman-teman juga yang mudah-mudahan bisa saya ajak ya untuk bareng Rania. Iya. Ibu Dewi ini dari Bandung sama Bu Eti sama ya Bu ya, dari Bandung? Sebenarnya saya memang tadinya dari Bandung, Pak. Cuman udah 2 tahun sejak COVID ini saya pindah ke Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Iya. Iya, Pak. Iya. Kemarin Ibu Dewi ikut kelasnya yang di Bandung ya, Bu ya? Iya, Bu, Pak, ikut yang di Bandung. Iya, siap. Ya, nanti saya informasikan ya, Bu ya, di ini ya, Bu ya, boleh. Japri aja ya, Bu. Japri boleh, Pak, boleh, Pak. Iya. Baik, makasih banyak loh, Pak. Ya. Pak, kalau bisa, Pak, yang materi yang sekarang bisa dikirimkan, Pak, ininya, Pak. Materi yang sekarang dikirimkan ke WhatsApp. Iya, ini materinya saya di luar kepala, Bu. Apa yang hafal, nanti saya kirimkan poin-poinnya aja ya, Bu ya. Poin-poinnya ya, Bu ya. Udah hafal, udah katam, Pak ya, istilahnya ya, Pak ya. Iya. Nanti saya sampaikan deh kesimpulannya. Boleh, Pak. Makasih banyak, Pak. Mudah-mudahan Rania sukses selalu dan melaksanakan ibadahnya penuh dengan keberkahan ya, Pak ya, dengan ridho Allah ya, Pak ya. Kita semuanya bisa berangkat bersama-sama nantinya
dengan izin Allah tentunya ya Pak ya. Amin Semuanya. ya Rabbal Alamin. Amin. Ya baik, selanjutnya ya Bu, jazakallah Bu. Selanjutnya Ibu Linda Harlina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya sehat Bu. Alhamdulillah. Ibu dari Jakarta atau dari mana Bu? Atau dari Dari Bandung? Bandung. Iya, di Bandung sama dengan Bu Etni sama dengan Bu Etni. Ya. Ibu ini dosen ya Bu ya? Kalau lihat dari foto Bu kayak lagi ngajar ini Bu. Pendamping UMKM Ustaz sekarang. Oh, Masya Allah. Dari ini dinas Iya. provinsi atau mana Bu? Atau Kota Bandung. Oh, Kota Bandung. Iya. Iya. Pendamping berarti Bu ya, pendamping UMKM. Betul. Masya Allah. Ibu gimana Bu tadi materi tadi Bu? Kira-kira Bu ada yang mau ditambahkan Bu tentang memantaskan diri ke Baitullah? Mantap Bus. Cuma nggak ada yang bisa ditambahkan. Cuma jadi saya ingat pengalaman waktu tahun 2018. Saya kan nganter anak ya gitu waktu itu. Memang benar banyak orang yang kesananya itu tanpa tekad yang sungguh-sungguh, sehingga di sana malah banyak yang jadinya tawaf di mall, Ustadz. Sayang banget gitu kan, kita udah keluar biaya jauh ya, biaya banyak, terus berangkat jauh-jauh ya, beda iklim kan kayak gitu. Di sananya malah banyak tawaf di mall gitu kawan-kawan. Masya Allah. Kalau saya kebetulan memang qadarullah ya, waktu berangkat itu pas-pasan gitu. Jadi istilahnya memang miracle lah saya sampai bisa berangkat ya, nganter anak gitu kan. Jadi memang dari rumah juga udah ditekadkan, ini tidak untuk ini, itu tidak untuk ngerjain yang macam-macam gitu kan. Jadi di sana memang difokuskan untuk ibadah. Dan lagian kalau kita nggak banyak terpecah perhatian pada hal-hal yang lain ya, alhamdulillah. Jadi waktunya bisa efektif gitu ya Ustadz ya. Apalagi kita kalau membayangkan, oh ini effortnya besar sekali gitu kan. Berangkat ke sana tuh perjuangannya sebenarnya besar sekali, dari biaya, dari tenaga, dari waktu gitu kan. Beberapa hari kita meninggalkan tanah air, sayang banget gitu di tempat yang yang makbul lah ya, yang hitungan ibadahnya berlipat-lipat banget, itu kita nggak manfaatin seperti itu Ustaz. Iya betul Bu. Nah mudah-mudahan ini kita dikit-dikit dapat ilmu ya Bu ya. Nanti Amin. dari bekal ilmu ini nanti kita di sana bisa diulangi lagi Bu umrohnya Bu. Amin. Iya. Baik, jazakallah Bu Linda atas tambahannya. Selanjutnya ini ada berkah mulia dengan Pak siapa ini Pak? Saya juga Ustaz, ini pakai 2 device. Oh, 2 device. Iya, soalnya itu yang bermulia Wijaya itu device-nya hanya untuk saya ngerekam. Dan ini untuk bicara, soalnya yang di sana ada suaranya. Siap Bu, siap, nggak apa-apa Bu. Jazakallah Bu. Baik. Terima kasih. Iya. Terakhir ini ada Ibu Sri Tijaningsi. Assalamualaikum Ibu Sri. Mic-nya boleh dihidupkan Bu, biar kita saling mengenal. Ibu Sri Tijaningsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Selamat malam. Assalamualaikum Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan dan keberkahan